Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tony Saputra. Nah, di konten video kali ini saya ingin sedikit mereview keadaan kebun yang tadinya rusak digarap sama orang ya. Sekarang kondisinya untuk bahan dan juga buah itu sudah lumayan guys, sudah pulih dia. Nah, jadi untuk keadaan saat ini, untuk bahan kebanyakan sudah muncul bakal-bakal pembungaan guys. Nah, untuk buah sudah mulai menguning ataupun fase untuk merah. Nah, ini fasenya musim perdana untuk jenis kopi Tugusari, dan juga untuk kopi jenis Tugusari ini dia fase panennya sedikit lambat ya guys, berbeda dengan PS ataupun jenis kopi yang lebih cepat fase panennya. Nah, ini keadaan buahnya ya. Untuk buah kopi Tugusari saat ini sudah mulai menguning. Ini guys. Nah, jadi untuk kebun ini pertama kali saya lakukan pemangkasan di tahun 2022 di bulan 10 guys. Nah, di bulan 10 itulah saya lakukan pemangkasan dan juga penyimpanan bahan. Adapun penyimpanan bahan itu kebanyakan tumbuh di bulan 11 ya. Nah, yang tumbuh di bulan 11 pada tahun 2022, nah itu saat ini yang berbuah seperti ini guys ya, tuh ya. Nah, ini B1 dan ini akan lanjut ke B2 ataupun jenis kopi lengkong ya. Ini lengkong ini teman-teman ya, ini jenisnya kopi lengkong. Ada 2 as raja dan filternya dua as juga, yang satu B0 yang satunya B2. Itu lengkong ya. Nah, jadi untuk penerapan kita dalam melakukan renovasi kebun itu, langkah utama itu yaitu pemangkasan terlebih dahulu guys. Kenapa? Karena pemangkasan terlebih dahulu itu tujuannya untuk merangsang bahan-bahan yang akan tumbuh. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, maka tidak akan tumbuh bahan yang signifikan. Maka dia tumbuhnya biasanya kurus, sakit, terus nggak banyak guys, karena terlalu banyak cabang filter. Ini saya ingin mereview kembali keadaannya. Nah, untuk poin pada video kali ini, pemangkasan itu jangan kita lakukan ini untuk di MDPL 700, jangan dilakukan pemangkasan pada bulan 6 untuk jenis kopi Tugusari. Apabila pemangkasan di bulan 6 sambil metik ya, sambil mangkas, nah itu nantinya itu bisa dia merangsang untuk tumbuhnya pada tunas-tunas bahan-bahan baru guys. Nah, itu tepatnya di bulan 7. Nah, ini lengkong sudah saya lakukan pemetikan. Nah, apabila bulan 7 dia tumbuh, maka dia akan membawa bakal buah 1-2 dompol. Apabila itu terjadi, maka kondisi buahnya nanti fase pembunganya dia duluan.
Nah, apabila fase pembungaan dia duluan terjadi di bulan 5, terjadi di bulan 6, itu rentan sekali dengan PPKO. PPKO itu contohnya seperti ini guys. Nih ya, di antara yang ini dia sudah masak, dia sudah ada bolong tuh ya, tuh hitam. Nah ini biasanya dia kalau biji 2, yang satu itu dia nggak normal begitu. Nah itulah ciri-ciri PPKO. Kita lihat buah tugu sari. Nah ini minim sortasi ya guys, saya tidak lakukan sortasi karena saya melakukan pemangkasan itu, saya simpan cabang produksi itu cukup banyak. Nah kenapa saya melakukan penyimpanan produksi cukup banyak, itu bertujuan untuk mengurangi tumbuhnya bahan itu secara drastis ya guys, terlalu banyak ataupun overdosis. Nah itu makanya saya lakukan filternya, masih saya pelihara cabang-cabang B0, dan di sana tidak terlalu rimbun, masih banyak-banyak ruang, dan juga buahnya masih lumayan guys ya. Tugu sari nih guys, tuh sampai ke bawah ya. Nah ini kalau dihitung cabang per batang ini entah ada berapa ini. Dalam per batang ini entah ada 30 apa berapa. Ini tugu sari, mantap dompolannya guys. Ini ya. Nah ini ciri-ciri PPKO nih, seperti ini. Apabila dia pembungaan terjadi di bulan 7, 8, 9, maka jenis PPKO itu dia berkurang. Nah ini untuk ini PS ataupun tugu kuning ya. Nah kita review lagi untuk tugu sarinya guys. Ini guys, ini kalau dilihat seperti ini rimbun tuh guys ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam, jus kayak apa itu, buah kopi nih guys tuh. Jadi kenapa saya tidak lakukan sortasi, karena bahan yang saya simpan ini untuk produksi dia sedikit, jadi untuk bahan B0 tumbuh pun sedikit, jadi kita nggak perlu sortasi. Apabila kita lakukan pemangkasan secara ekstrim, maka dia tumbuh bahan barunya itu overdosis guys. Kita lihat dulu. Nah apabila overdosis dan kita tidak lakukan sortasi bahan, maka dompolannya akan pecah. Inilah kenapa kita harus lakukan sortasi. Tapi apabila kita melakukan cabang-cabang filter contoh seperti ini ya, ini ataupun ini nih ya, dia masih berproduksi itu ya, masih berproduksi dengan baik. Dan di sini bahan yang tumbuh pun minim, hanya ada beberapa. Nah kita yang andalkan untuk di tahun berikutnya itu cabang-cabang lanjutan dan B0 yang tumbuhnya tidak terlalu banyak. Nah ini salah satu mengurangi pekerjaan kita saat melakukan sortasi bahan. Jadi kita tidak terlalu sibuk, karena bahan itu kapan dibuang dia pasti tumbuh lagi guys ya. Tugu sari lagi, mantap cuk ya. Bahan-bahannya kenapa saya katakan minim ya, ini bahan. Nah untuk perapian nanti, nah seperti ini masih kita lanjutkan nanti tahun depan. Ini juga tidak akan kita buang, ini kita pelihara, tujuannya supaya ada tumbuh bahan kembali dari daerah sini. Untuk pelebaran dia supaya menjadi besar ya. Untuk buahnya kita masuk ke sana guys. Nah ini sudah tua nih guys, sudah ada yang merah ya. Rapi tidak perlu, yang penting ada bahan, ada cabang produksi untuk menjaga kestabilan di tahun berikutnya. Ini kalau dilihat dari sini nggak akan kelihatan guys, cuma kalau kita masuk ke dalam pasti banyak buahnya ini ya.
buah kopi semua. Nah, bahan pun sudah seperti ini guys, lanjutan B2 ya, dan juga cabang B0 sama ya. Ya, akan terjadi pembungaan raya serentak. Ini tahun dulu jelek bener kebun ini. Nah, ini guys, itu kita penampakan dari sisi sebelah sana, kita lihat dari sisi sebelah sini guys. Kita buka. Ini buah kopi guys, siap musim. Tempelannya mantap. Jadi perlakuan Tugu Sari ini harus dibedakan dengan jenis klon-klon yang lain. Apabila disamakan dengan klon yang fase panen lebih awal, maka gugusannya nggak akan jadi guys. Untuk MDPL 700, dia paling cepat panen pertama itu di bulan 6, 7, 8 itu sambil mangkas ya. 9, 10 kita lakukan penyimpanan bahan ya. Apabila kita melakukan penyimpanan bahan itu terlalu dini, maka seperti yang saya katakan tadi, buahnya gugusnya pecah dan rentan sekali terkena BPKU. Untuk jenis Tugu Sari, kalau untuk PS, lengkong ataupun yang lain itu bisa dikatakan ya kuat terhadap BPKU, bahkan buah selangnya pun bagus ya. Mungkin cukup sekian video dari saya, jangan lupa subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.